Koba Budaya bersama Rizky di Koba Channel. Dari awal kan masih nyontek video, Ya. terus habis itu akhirnya explore baju dulu, bikin batik gitu. Terus habis itu ke gerakan gitu. Itu anggotanya juga masih yang tua-tua, bukan tua dalam arti ya. Matang. Maksudnya Matang. dewasa, mahasiswa ke atas, mahasiswa dan kerja gitu. Iya. Terus makin kesini makin berani lagi untuk pakai lagu-lagu kayak kalau kita mau keluar kan pasti bawain lagu-lagu Indonesia atau lagu selain Indonesia gitu. Terus habis itu kesini dulu punya cita-cita sih kenapa yang masuk cuman mahasiswa sama kerja gitu. Terus sekarang di ulang tahun 20 ini pas lagi ada anak-anak yang banyak gitu. Jadi bisa dibilang itu dulu yang awalnya adalah yang banyak daftarnya ini adalah mahasiswa pasarnya gitu mahasiswa. ya. Dan kemudian juga orang-orang yang bekerja yang cinta dengan kebudayaan Jepang khususnya gitu ya. pasti. Tapi sekarang ini malah banyak yang daftar itu adalah dari Anak-anak. usia anak kayak gitu ya. Dari umur berapa tahun tuh Pen? Kalau yang paling berkesan sih di Itali pasti ya. Tali. Tapi yang perjalanan yang paling berkesan itu adalah waktu pertama tampil di Pontianak ya. Oh, iya. Karena kita pertama kali ke Pontianak naik kapal laut 4 hari. Bawa alat. Bawa alat, terus nggak ada sinyal. Jadi tiap kita nemu pulau Itu tahun Gitu. berapa? Tahun berapa? 2008 berapa ya? atau 8 kalau nggak salah. 2008. Terus setelah kita pulangnya akhirnya naik pesawat gitu loh, karena kan nggak mungkin ya lebih panjang lagi. Dan di situ satu member kita bilang, Pen, nambah 20.000 bisa naik pesawat sebenarnya, nggak usah naik kapal lo. Baiklah. 4 hari. Yes, 4 hari. Dan waktu itu pas sudah hari keberapa gitu kita pengen makan ini makan itu, semuanya habis. Karena Emang nggak ada lagi di kapal, Ya Allah. karena kan belum di stok kan, dan Iya. itu kapalnya benar-benar yang apa? Masih kapal lama ya, Iya, kapal lama, bukan kapal ekonomi. pesiar loh ya. itu wishlist kapal pesiar. Iya. Pen, tadi udah cerita tentang paling berkesan perjalanan 4 hari Pontianak. Paling jauh artinya ke Itali, Itali. bener dong? Oke. Dan kemudian kalau bilang paling dekat udah paling sering Jakarta lah ya. Bogor. Di mall, Luar Jakarta mah Bogor paling dekat ya. Jabodetabek. di Jabodetabek, kampus kayak gitu ya. Pen, yang gue pengen tanya. 20 tahun bukan perjalanan yang pendek. Bukan. Panjang. Buat perkumpulan atau organisasi seni. Kita tahu sendiri lah, mungkin grup band, grup lawak, grup apapun itulah. Nggak sampai tunggu 20 tahun kali ya. Mungkin misalnya 5 tahun kah, 7 tahun kah. Rombak sana, rombak sini personil. Atau mungkin bubar semuanya. Ini Umaku bisa eksis. Resepnya apa, Pen? Ini resepnya makanan Makassar. Jangan Salah. konten, salah. Gua pisang ijo. Penggemar pisang ijo. Mantap. Gue pengen tahu dari Ati dulu. Karena Umaku itu sesuai sama namanya nakal, itu energik. Jadi kayak yang tadi pergi ke Pontianak, Banjarmasin, Makassar, Sumatera sampai Itali. Jadi ada sesuatu hal yang baru yang ditemuin. Dan dari hal yang baru itu bisa belajar macam-macam, banyak ketemu bisa ketemu banyak orang juga, dan belajar macam-macam juga dari orang-orang itu. Makanya itu yang bikin wah menarik banget. Yang bikin awet menurut. Berarti nggak nyesel ya masuk 2004 tuh ternyata nggak ketemu cowok yang namanya Pepen gitu. Jadi nggak nyesel berarti. Salah ya? Ketemunya banyak orang. Kalau menurut lo, Pen, pendirinya sampai sekarang ini. Tadi kan dari Ati, dari lo gimana? Kalau gue sebenarnya nggak nyangka ya bisa sampai 20 tahun. Tapi pas gue bikin kan, oke bikin dulu gitu jalan gitu. Terus ternyata 10 tahun, 15 tahun. Terus akhirnya lama-lama, wah gue nggak bisa berhenti nih. Dia udah menghabiskan hidup gue. Jadi ya udah, gambate gitu. Pernah nggak lo di tengah jalan
aduh gue capek ngurusin kayak gini. Kayaknya gue nggak ketemu juga yang namanya kepuasan hidup gue. Terus kemudian, mohon maaf ya, kayak misalnya ya kan ada loh orang yang pencapaian itu diukur dari materi. Nah, gue nggak tahu juga nih pencapaian dari materi kalian tuh sepadan nggak sih dengan pengorbanan dari hidup kalian, khususnya lu. Ya sih, gue nggak kaya-kaya sih. Tapi mungkin ya sih pengalamannya nggak bisa dihitung sih dan nggak bisa dihargai dengan uang sih gitu loh. Kayak, kuncinya adalah kepuasan. iya, itu puasannya beda, nggak bisa dibeli. Kayak keluar, kalau lo cuman jalan-jalan, ya lo berarti ngabisin duit lo sendiri gitu. Tapi ketika keluar gitu kan lo ada orang-orang yang mensponsori lo, itu ada tanggung jawab gitu. Dan di situ lebih berkesan gitu loh, karena ada orang yang mendukung lo gitu loh. Jadi lo harus gambate, harus tetap bisa jalan gitu. Di situ sih ininya yang bikin beda gitu. Sama regenerasi orangnya ganti-ganti gitu yang masuk. Dan emang sih yang masuk rumahku itu cuma bisa orang gila ya. Orang gila tanda kutip. Iya. Karena nama pokoknya adalah Umaku. Jadi tuh jadi tetap harus belajar gitu loh ketika menghadapi orang yang lebih dewasa, ketika sekarang menghadapi anak-anak yang ya ampun mereka nggak bisa diem banget gitu. Dan itu jadi kayak tantangan sendiri gitu loh. Ada masa-masa udah nih mahasiswa yang kayak gini, yang kerja kayak gini. Nah, sekarang lagi ke anak-anak gitu. Jadi ada pengalaman baru gitu loh yang belum pernah didapat gitu. Jadi itu yang bikin tetap seru gitu. Oke. Pen, kira-kira nih kedepannya mau bikin apa sih? Gebrakan apa lagi? Mau bikin kerusuhan sih rencananya. Kerusuhan di mana, Pen? Jambil di Koba. Itu pasti sih. Oh, masih di Koba. Itu pasti soalnya emang Kokesi 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai Amin, 20 kan insyaallah. masih ada kan. Jadi itu pasti akan terus lanjut kerusuhan-kerusuhan di Kokesi. Terus ada negara-negara yang belum kita kunjungi kayak Afrika itu belum gitu. Amerika Selatan. Amerika Selatan Wow. belum gitu. Jadi masih ada target-target ke situ gitu. Oke. Selain Jepang ya gitu. Kalau Jepang mungkin terlalu banyak orang yang pengen targetnya ke situ. Enggak lah, gue Afrika dan Amerika Selatan ya. Gitu. Apakah tanggapan orang-orang yang tadi negara tujuan lo itu tanggapannya juga tinggi juga, Pen? Kalau di Amerika Selatan kita udah di welcome banget. Kalau mau datang ke sini. Kapan nih gitu ya? Iya. Ya, karena kita udah buka hubungan. Justru yang belum sama Afrika. Walaupun Nah. sebelumnya kita sempat ditawarin untuk tampil di Afrika Selatan. Iya, kita pernah ditawarin, tapi waktu itu kayaknya ada virus apa ya? Iya. Dan terus kita nggak ada yang berani untuk pergi. Takutnya tinggal pulang-pulang kita bervirus semua. Tapi memang ternyata ada tawaran itu ke Afrika. Jadi kita wah menarik juga ya Afrika gitu. Seru juga nih gitu ya. Betul. Tapi dengan virusnya itu juga nggak seru gitu ya. ya itu. Waktu itu ada virus apa gitu. Jadi kita akhirnya nggak berani untuk pergi. Pen, Ya. menyinggung sedikit tentang tadi sempat Banyak menyinggung nih. Kokeshi nih, Pen. Ya. Kokeshi yang bukan berikutnya sih, yang kemarin itu boleh dibilang berhasil. Cukup berhasil, alhamdulillah. Mantap. Berkat bantuan dari Umaku juga dong. Dari Pepe, Neti, dan kawan-kawan. Kayak gitu ya. Apakah memungkinkan di berikutnya Kokeshi kedua dan berikutnya tadi kan lo sebut juga gitu ya. Mau bikin kerusuhan-kerusuhan berikutnya. Iya. Apakah mau bikin spill dikit, apa mikir kerusuhan dikit itu mau bikin tema apa, gimana, Pen? Kalau tema sih masih rahasia, tapi Oke. tetap Kokesi gitu. Cuman daerahnya berbeda. Ini kayak Kokesi itu kayak virus gitu loh. Jadi harus menyebar ke seluruh daerah juga gitu. Ini yang dibilang orang-orang seninya seperti ini. Dibilang kenapa juga tadi Henry bilang, kalau bukan orang, kan Umaku itu artinya nakal, energik ya. Sama juga dengan Koba, kalau nggak gila, nggak energik, jangan di Koba. Ya, sebenarnya kan filosofinya Koba juga gitu kan, menyebarkan Iya, virus bener, ke bener. Jepang ke seluruh daerah kan. Nah, ya bener. begitu juga Kokesi. Karena Kokesi sama Koba kan nggak bisa dipisahkan gitu. Jadi ya udah, mari kita sebarkan virus kemanapun. Baik, oke. Pen, Heti. Pengen dong dikasih juga dari Pepen sama Heti juga untuk Sobat Koba dimanapun berada ya. Bertepatan juga hari ini tanggal 9 November 2022 bertepatan ulang tahun Umaku yang ke-20 yang nantinya juga akan dibikin yang acara meriahnya di Losari Kuliner Ya, ya yang tanggal ada 13. di Juanda, Jawa Barat, Depok kayak gitu ya. Nah,
pengen dong kasih pesan dan kesannya juga buat Sobat Koba, kali aja bisa daftar. Ya mungkin tadi kan Pepen juga bilang, awal mulanya adalah menyasar untuk usia-usia yang kerja, mahasiswa. Kerja. Sekarang anak-anak. Apakah mungkin lanjut usia mungkin yang mau mendaftar, kan kita nggak ngerti juga. Silakan Ben. Kalau daftar sebenarnya dari umur 6 tahun sampai umur 80 masih diterima. 80 tahun Ben. Masih. Ya, yang penting dia bisa bergerak, nggak pakai kursi roda pun sebenarnya masih bisa bergerak. Tangan. Gitu. Gue pernah lihat lo Pen, waktu itu postingan lo yang dimana itu ada orang-orang lansia, bener gak sih? Ya, itu murid-murid juga sih. Siswa-siswa juga? Untuk menghibur mereka ya? Ya, dan emang mereka belajar. Aku ngajar mereka juga sebenarnya gitu. Jadi kalau itu usianya paling muda 65, paling tua 84. Wow. Nah, yang penting mereka masih mau bergerak. Tapi katanya mereka sih setelah mereka ikut latihan itu mereka jadi lebih sehat. Karena mereka bergerak, mereka berpikir, mereka nggak mikirin yang aneh-aneh. Dan mereka ketemu teman dan berinteraksi itu jauh lebih sehat buat mereka dibandingin mereka di rumah aja. Gitu. Memungkinkan nggak nih Pen untuk menerima anggota yang difabel atau disabilitas? Oh, sangat memungkinkan. Karena kalau misalnya di kursi roda pun tangan masih bisa bergerak kan, gitu. Jadi nggak masalah. Nggak harus bisa jalan atau itu nggak masalah. Kita pengen terima siapapun gitu. Bahkan yang disable yang nggak bisa ngelihat juga nggak masalah gitu. Atau bahkan yang tidak bisa mendengar pun tidak masalah gitu loh. Karena kita pengen coba mengajar mereka itu menarik kan pasti gitu loh. Gimana caranya mengajarin mereka dengan keterbatasan mereka gitu. Itu sesuatu yang menarik juga buat kita yang emang kita lagi pengen coba juga. Mereka bisa bergerak juga gitu. Jangan membatasi diri sendiri kalau ada keterbatasan gitu. Kayak orang Indonesia sering bilang aku udah tua gitu. Bener. Padahal sebenarnya itu membatasi diri lo untuk berkreasi, untuk bergerak, untuk ini. Padahal sebenarnya kalau lo masih bisa bergerak, 80 tahun pun lo masih bisa bergerak, ya udah bergerak gitu. Ih, mantep banget. Dan ngomong-ngomong tentang difabel, kita juga pernah berinteraksi dengan penonton yang difabel dan mereka antusias banget untuk mukul-mukul taikonya. Eti, tolong dong kasih juga buat semangat teman-teman yang di luar sana yang belum bisa bergabung, pengen banget bergabung sama Umaku. Jadi untuk teman-teman di sana, kalau yang mau bergabung dengan Umaku bisa ke IG Umaku, @umakueisashinka. Kalau yang mau makan makanan Makassar, contohnya ini bisa ke Losari Kuliner. Ini enak banget loh. Losari Kuliner, ada di mana? Di Jalan Juanda, Depok, Jawa Barat. Cepetan datang ke sini. Dan kalau mau ke Jepang, bisa langsung ikut ke Koba. Pelatihan Koba. Betul. Koba Group yang ada di mana? Kita selalu memberikan solusi, bukan ilusi, bro. Terus kalau mau ikut tampil sama kita, silakan ke Kokesi, oke? Iya, kamu nari bareng. Tuh, lihat aja isinya. Pen, Hai. Eti, makasih banyak udah gabung dan udah datang ke Losari Kuliner di Resto Jalan Juanda, Depok, Jawa Barat ini. Dan kemudian untuk mengisi acara bincang santai kita, yaitu ada di Koba Budaya, yaitu yang dipersembahkan oleh Koba Channel. Ya, semoga di ulang tahun yang ke-20 tahun ini Umaku bisa tambah jaya, tambah maju dan bisa lebih berkreasi lagi lebih daripada sebelum-sebelumnya, dan bisa juga mewujudkan impian-impiannya yang belum terwujud, yaitu bisa ke negara-negara yang tadi sudah disebutkan. Amin. Siap, terima kasih banyak Pepen dan Heti sekali lagi. Kita ada masalah. Satu pesan lagi, jangan menyerah. Gambarnya Oke. Karena kita waktunya sudah makan siang, jadi sekarang kita mau menyantap makanan yang enak-enak banget. Makanya nggak usah banyak-banyak nggak banyak informasi, datangnya langsung ke sini, yaitu di Losari Kuliner di Jalan Juanda nomor 2, Jalan Juanda, Depok, Jawa Barat. Baik, itulah bincang santai Rizky di Koba Budaya yang dipersembahkan oleh Koba Channel. Kampai. Ganggu mulu gua. Kampai. Udah ya, semoga bisa bertemu lagi ya di lain kesempatan. Tunggu, dan kemudian selalunya Rizky memberikan informasi seputar pemagangan juga atau Kutegino, yaitu SSW, bergabung di Koba Group. Wujudkan impian kalian untuk bekerja ke Jepang.
Koba selalu memberikan solusi, bukan ilusi. Arigatou gozaimashita. Sayonara.